Kementerian Transmigrasi tengah menjajaki langkah besar untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Terinspirasi dari keberhasilan Tiongkok yang mampu menurunkan angka kemiskinan secara drastis dalam kurun waktu 2012 hingga 2021, Kementerian Transmigrasi berencana memperkuat kualitas sumber daya manusia serta mengadopsi model industrialisasi berbasis konektivitas wilayah. Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, menyampaikan hal tersebut dalam kunjungannya ke perusahaan dirgantara Tiongkok, Commercial Aircraft Corporation of China atau COMAC, pada Minggu, 12 Oktober 2025. Ia menilai Tiongkok merupakan contoh nyata bagaimana industrialisasi dapat mendorong transformasi ekonomi secara cepat dan merata. Iftitah menjelaskan, Indonesia perlu belajar dari Tiongkok dalam menciptakan lapangan kerja industri yang berorientasi ekspor sebagai strategi utama untuk menekan angka kemiskinan. Menurutnya, pengalaman Tiongkok menunjukkan bahwa pembangunan industri yang terintegrasi dengan penguatan SDM mampu menjadi penggerak ekonomi nasional yang efektif. Dalam kunjungannya ke COMAC, Iftitah melihat peluang besar untuk kerjasama pengembangan industri kedirgantaraan melalui penguatan konektivitas di kawasan transmigrasi Indonesia. Ia menekankan, sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan moda transportasi udara yang efisien untuk menghubungkan wilayah-wilayah terpencil, khususnya di kawasan tengah dan timur. Kementerian Transmigrasi berencana mengembangkan kawasan transmigrasi menjadi pusat industri pendukung sektor kedirgantaraan, termasuk fasilitas perawatan dan perbaikan pesawat. Melalui kerjasama dengan COMAC, pemerintah berharap terjadi transfer teknologi serta peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal. Iftitah menambahkan, kerjasama ini sejalan dengan visi Kementerian Transmigrasi dalam menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat ekonomi baru berbasis produktivitas dan inovasi. Indonesia telah memiliki industri kedirgantaraan sendiri, namun dengan kolaborasi internasional seperti ini, diharapkan bisa memperkuat kemampuan nasional dan mendorong bangsa menjadi lebih produktif. Kunjungan ke Tiongkok ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan di kawasan timur Indonesia, terutama Papua. Iftitah menegaskan, pendekatan transmigrasi saat ini tidak lagi sebatas pemindahan penduduk, melainkan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan industrialisasi yang berkelanjutan. Ia berharap langkah ini menjadi tonggak transformasi kebijakan transmigrasi modern, dari program pemerataan penduduk menjadi motor pembangunan sumber daya manusia unggul serta kawasan industri yang produktif, sebagaimana model sukses industrialisasi Tiongkok. Selama berada di Tiongkok, delegasi Kementerian Transmigrasi juga dijadwalkan mengunjungi Shanghai dan Provinsi Hubei untuk bertemu pejabat pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha. Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Wang Lutong, menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan peluang kerjasama yang luas di berbagai sektor, mulai dari pertanian, mekanisasi industri, hingga pariwisata. Wang menyebut kunjungan ini merupakan bagian dari implementasi kesepakatan antara kedua presiden dalam memperkuat kerja sama pembangunan, berbagi pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat, serta memperkuat upaya bersama untuk mengentaskan kemiskinan di kedua negara. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.